Hai guys, aku Lia. Kali ini aku mau share tentang reference letter dan gimana sih cara mintanya. Jadi, reference letter itu adalah surat rekomendasi dari orang yang pernah mengenal kita atau menilai kita secara langsung. Biasanya dalam konteks akademik seperti dosen, dosen pembimbing, atau dalam konteks profesional seperti manajer atau lead dalam tim kita, atau bos atau CEO, atau dalam konteks organisasi seperti pembina dan ketua organisasi. Dan yang perlu diperhatikan lagi, pemberi reference letter atau biasa disebut referee itu bukan dari keluarga atau teman dekat kita ya. Reference letter sendiri biasanya diminta untuk apply ke universitas atau untuk apply ke beasiswa. Terus siapa aja sih yang bisa jadi referee? Untuk ini, teman-teman bisa cek ke requirements dari program yang mau teman-teman apply, baik itu dari kampus ataupun dari beasiswanya. Biasanya sih, instansi itu akan minta 1-2 referee. Dan background-nya pun biasanya akan di-state di requirements-nya. Apakah boleh dari kalangan akademisi, atau boleh juga dari kalangan profesional, atau bisa keduanya juga. Jadi itu menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di requirements program yang teman-teman mau tuju. Jenis reference letter sendiri, setauku itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita upload langsung dokumennya. Jadi teman-teman bisa minta reference letter ke referees-nya dan nanti akan ditandatangan. Nanti teman-teman scan dokumen itu dan langsung upload sendiri ke halaman aplikasi pendaftarannya. Yang kedua adalah submit kontak referees. Jadi teman-teman tidak perlu mengupload dokumen reference letternya, tapi hanya memasukkan data-data kontak pemberi reference letternya. Nantinya pihak kampus atau beasiswa yang akan menghubungi langsung pemberi reference melalui kontak yang teman-teman kasih tersebut. Sepengalaman aku kemarin, saat kita sudah submit kontak dari pemberi referensinya, pihak kampus akan mengirimkan email ke email pemberi reference yang isinya itu adalah link untuk diisi mengenai rekomendasi mereka ke kita. Dan yang ketiga itu adalah gabungan keduanya. Jadi teman-teman upload sendiri dokumen reference letternya beserta dengan kontak pemberi reference. Nah, nantinya pihak kampus tetap akan menghubungi pemberi reference tersebut untuk konfirmasi apakah benar mereka menulis rekomendasi tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan kalau tipenya itu adalah pihak kampus yang menghubungi langsung pemberi referensinya, teman-teman harus notice ke pemberi reference saat teman-teman sudah submit kontak mereka ke pihak kampus atau beasiswa, karena biasanya pemberi referensi itu sibuk banget kan ya, jadi mereka nggak sempet cek email atau bahkan emailnya masuk ke spam. Jadi teman-teman harus follow up ke mereka untuk kabarin kalau misalnya kontak mereka sudah disubmit dan kindly cek email gitu misalnya. Gimana cara minta reference letter? Yang pertama tentunya teman-teman harus pilih referees yang tepat sesuai dengan requirements yang ditentukan oleh instansi dan juga orangnya itu benar-benar mengenal teman-teman dan dapat menilai kemampuan teman-teman. Kedua, teman-teman bisa reach out dan kasih tahu keperluan teman-teman tuh apa. Jadi mungkin bisa perkenalkan diri dulu, terus kasih tahu kalau kalian mau apply ke kampus ini atau ke beasiswa ini dan membutuhkan reference letter dari beliau karena misalnya beliau pernah menjadi dosen pembimbing teman-teman saat S1 dulu. Lalu jangan lupa tanyakan apakah beliau bersedia atau tidak. Kalau misalnya beliau berkenan, teman-teman juga jangan lupa untuk kasih tahu format dari reference letter yang teman-teman perlukan. Seperti misalnya harus ada kop suratnya, lalu poin-poin apa saja yang harus di-state di dalam reference letter tersebut, lalu deadline dari aplikasi teman-teman. Nah, tips dari aku, karena biasanya pemberi reference ini orangnya itu sibuk, kayak misalnya dosen atau atasan, itu kan pasti sibuk banget ya. Nah, sebaiknya kita udah siapin draft reference letter untuk mereka review atau edit. Kalau pengalaman aku kemarin, aku minta ke atasan aku di kantor, karena beliau benar-benar super sibuk, jadi aku dari awal udah menawarkan untuk bikinin draftnya duluan, dan beliau setuju dan setelah aku bikin draftnya, beliau tinggal review dan tanda tangan. Tapi temenku juga ada yang atasannya itu minta di draftin, tapi setelah temenku kirim draftnya, atasannya itu edit lagi sesuai dengan penilaian dia dan baru dikirim ke temenku lagi. Tips yang kedua, mintanya jangan mepet. Karena balik lagi, mereka pasti sibuk, jadi
alangkah baiknya mintanya jauh-jauh hari sebelum deadline aplikasi teman-teman. Tips yang ketiga adalah jangan lupa di follow up supaya mereka ingat kalau kita minta bantuan mereka dan mereka sempat untuk ngerjainnya gitu ya. Tapi juga jangan annoying. Menurutku seminggu sekali masih cukup lah untuk follow up. Nah, jadi itu dia teman-teman tentang reference letter. Kalau teman-teman ada tips lain atau pengalaman lain saat minta reference letter, boleh dong di-share di kolom komentar. Siapa tahu bisa berguna buat teman-teman lain yang lagi cari info serupa. Gitu dulu sharing aku kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa tanyain aja di kolom komentar ya. Kalau teman-teman merasa terbantu sama video aku, jangan lupa support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lain yang lagi persiapan studi ke UK. See you guys on the next video. Bye!